Selamat datang kembali, kita langsung aja ya masuk ke materi hari ini. Ini topik yang, wah, pasti relevan banget buat banyak dari Anda. Gimana sih kita memandu anak-anak di era digital ini? Betul sekali. Sumber kita kali ini dari buku The Five Principles of Parenting, karya Dr. Aliza Pressman. Kita bakal fokus banget nih menelaah bab 16. Judulnya pas, Generasi, Waktu, Layar. Ponsel, gawai, media sosial, wah, udah jadi makanan sehari-hari ya. Udah jadi bagian hidup mau nggak mau. Nah, pertanyaan gedenya nih, prinsip pengasuhan yang baik itu, gimana cara kita terapinnya di tengah gempuran teknologi kayak gini? Gimana caranya jadi orang tua yang bijak, sementara anak-anak kita kayaknya, lebih akrab sama layar daripada sama dunia luar? Ini kan bukan hal gampang ya. Kita coba deh urai benang kusutnya bareng-bareng, pakai panduan dari Dr. Pressman ini. Betul. Dan tujuan kita di sini sebetulnya bukan buat kasih jawaban hitam putih. Nggak ada juga sih yang kayak gitu. Iya juga ya. Tapi kita mau coba gali wawasan penting sama saran-saran praktis dari buku ini. Supaya Anda, para pendengar bisa lebih pede gitu menavigasi tantangan generasi layar ini. Nggak perlu merasa harus jadi pakar teknologi dulu atau sebaliknya, wah nyerah aja deh. Penulis buku ini dia nawarin jalan tengah yang menarik. Yuk kita mulai bedah. Oke, siap. Langsung ya, gagasan pertama yang menurut saya cukup menonjok nih dari buku ini. Dibilang kalau anak-anak kita ini, sadar nggak sadar ya, itu bagian dari semacam eksperimen global yang nggak pernah direncanain. Eksperimen global ya. Iya, mereka tumbuh dikelilingi teknologi yang, mungkin 1 dekade lalu aja kita belum kepikiran bakal kayak gini. Ini sebuah kenyataan yang jujur aja kadang bikin agak khawatir gitu nggak sih? Tentu aja bikin khawatir. Dan di tengah kebingungan itu, kita kan sering banget ya disuguhi pandangan yang ekstrim. Ada yang bilang, wah layar itu racun, jauhin pokoknya. Iya, sering dengar itu. Ada juga yang bilang, ya udahlah ini zamannya, terima aja. Nah, buku ini dari awal malah dari pendahuluannya, dia coba cari keseimbangan. Bukan berarti ngebiarin gitu aja tanpa aturan. Tapi ya bukan juga ngontrol tiap detik hidup anak. Itu kan capek juga. Capek banget pasti. Ada ruang gitu, ruang di antara katakanlah kekacauan sama pengelolaan mikro yang berlebihan itu. Nah, disitulah peran kita sebagai orang tua. Peran sebagai apa tuh? Nah, peran itu menurut Dr. Pressman adalah sebagai mentor. Mentor digital buat anak-anak kita. Mentor digital. Menarik. Iya, dan mentoring ini ternyata mulainya harus dari diri kita sendiri dulu. Buku ini tuh nekenin banget soal modeling. Kita contohin perilaku digital yang kita harapin dari anak. Jadi kitanya dulu ya yang bener? Persis. Contohnya tuh kena banget. Gimana coba? Kita mau minta anak remaja, ayo taruh HP-nya pas makan malam. Kalau seumur hidupnya dia ngelihat kita sibuk scrolling email atau buka medsos di meja makan. Jelek banget itu sih. Kena ke saya juga kayaknya. Refleksi diri jadi langkah pertama gitu. Oke. Poin yang penting banget. Dan ini nyambung ke gagasan lain yang juga penting. Buku ini ngingetin kita buat gak semata-mata ngandelin insting orang tua. Apalagi buat isu serumit teknologi ini. Wah, padahal sering banget ya kita dengar, percaya aja sama instingmu sebagai orang tua. Naluri sih oke, ada tempatnya. Tapi pas ngadepin gawai, dampaknya kita butuh bekal lebih. Butuh informasi, pemahaman yang lebih kuat, yang didasari riset, panduan ahli. Kayak yang mau kita omongin ini. Jadi bukan cuma soal rasanya gimana, tapi perlu tahu juga kenapanya ya. Oke. Terus kalau kita udah sadar nih peran sebagai model, terus kita juga butuh info. Langkah konkretnya apa dong? Buku ini kan nyebutin ada panduan profesional ya, kayak dari AAP itu. Betul, American Academy of Pediatrics. Rekomendasi mereka yang dikutip di buku ini cukup jelas sebetulnya. Gimana tuh rekomendasinya? Antara lain ya, idealnya nih, nggak ada layar sama sekali buat anak di bawah 2 tahun. 0 layar. Sama sekali. Iya, kecuali mungkin buat video chat sesekali sama neneknya di luar kota misalnya. Itu pun ada batasannya. Terus buat usia 2-5 tahun, batasannya sekitar 1 jam per hari. Dan penting nih, didampingi orang tua. Jadi bukan cuman dikasih layar terus ditinggal gitu aja. Oke, 1 jam dan didampingi. Terus kalau udah lebih gede, SD, SMP gitu? Nah, kalau udah lebih besar, kuncinya itu bikin rencana penggunaan media. Rencana ini disepakati bareng sekeluarga. Rencana media keluarga. Menarik. Isinya apa aja tuh biasanya?
Macam-macam. Bisa termasuk aturan soal zona bebas gawai, misalnya kamar tidur itu bebas gawai. Atau waktu bebas gawai, kayak pas lagi makan bareng, atau mungkin 1 malam dalam seminggu gitu. Oke, oke. Kedengarannya masuk akal banget nih. Ini kayaknya nyambung ke prinsip rules atau aturan ya. Salah satu dari 5 pilar pengasuhan di buku ini. Jadi diterapin ke dunia digital gitu. Bikin batasan yang jelas, yang konsisten, itu fondasinya. Tapi kan anak-anak pasti nolak dong. Protes gitu. Iya pasti, sangat mungkin, malah hampir pasti bakal ada pushback. Buku ini juga ngingetin kok. Sama kayak gula atau mainan baru, buat anak itu, dan mungkin kita juga sih kadang-kadang, waktu layar itu seringnya kerasa nggak pernah cukup. Iya juga ya. Nah, disitulah tugas kita, buat konsisten ngingetin, negakin batasan itu. Tujuannya kan buat perkembangan jangka panjang mereka, bukan cuma nurutin maunya saat itu aja. Bener, bener. Ngomongin aturan nih, ada satu ide praktis yang menurut saya menarik banget dari buku ini. Soal bikin semacam kontrak tertulis. Ah, iya, kontrak itu ya. Iya, terutama buat anak yang udah mulai gede, mau punya atau udah punya ponsel sendiri atau akun medsos. Ini bukan karena nggak percaya sama anak ya, tapi kayaknya cara bagus aja gitu buat bikin ekspektasi sama tanggung jawabnya jadi jelas banget. Buat kita, buat anak juga. Setuju, itu bisa jadi alat komunikasi yang bagus. Kira-kira isinya apa aja ya kontrak kayak gitu? Oke, daripada kita rinci satu-satu, nanti kepanjangan ya, kita lihat aja jenis aturannya. Misalnya nih, buat kontrak penggunaan ponsel ya, poin-poinnya itu biasanya muter-muter di soal. Apa aja tuh? 1, soal waktu dan tempat. Kapan boleh pakai, kapan nggak. Di mana boleh, di mana nggak. Misalnya nih, setuju taruh ponsel pas makan bareng. Terus nggak dipakai di sekolah kecuali kalau memang diizinin guru buat pelajaran. Oke, waktu dan tempat. Terus? Kedua, soal konten dan aplikasi. Tanggung jawab soal apa aja yang diunduh. Mesti minta izin dulu nggak? Terus gimana bersikap di chat grup? Misalnya kalau ada grup chat yang isinya negatif atau ngebully, ya harus berani keluar. Penting gitu. Yang ketiga? Ketiga, soal manajemen waktu. Ada kesepakatan nggak soal jam wajib setor ponsel di malam hari? Mungkin ditaruh di tempat nge-charge bareng di luar kamar gitu, biar tidurnya nggak keganggu. Oke, jadi fokusnya di batasan pakai, konten, sama manajemen waktu ya? Nah, kalau buat kontrak media sosial, ini kayaknya lebih ribet lagi ya? Iya, betul. Media sosial itu nambahin lapisan kerumitan lagi. Kan ada soal privasi, interaksi sosial yang lebih luas. Jadi kontraknya bisa mencakup. Apa aja tuh poin buat medsos? Pertama, soal izin dan akses. Jelas harus ada izin orang tua dulu buat gabung. Terus, perlu ada kesepakatan soal akses orang tua ke akun. Misalnya, orang tua boleh tahu passwordnya. Nah, ini perlu diskusi terbuka ya soal batas privasi versus keamanan. Tergantung usia anak juga. Diskusi soal password itu kayaknya perlu hati-hati ya. Banget. Harus dibangun atas dasar kepercayaan. Terus, kedua, privasi dan keamanan. Ini aturan keras nih. Nggak boleh sebarin info pribadi. Nama lengkap, alamat rumah, nama sekolah. Nggak boleh juga ketemuan sama orang asing yang baru dikenal di medsos. Hati-hati juga soal foto yang diupload. Minta izin dulu kalau mau upload foto teman atau keluarga. Itu krusial banget soal privasi. Lanjut. Ketiga, perilaku online atau etika digital. Ada komitmen buat bersikap baik, nggak ikutan ngebully, dan ini penting, kewajiban buat lapor kalau dia ngelihat ada bullying, atau dia sendiri yang kena bully, atau nemu hal aneh dan mencurigakan. Termasuk kalau ada pemerasan online, harus ditekankan supaya anak nggak takut buat ngomong meskipun mungkin malu. Iya, biar anak berani lapor ya. Betul. Terakhir, soal keseimbangan. Hak istimewa pakai medsos itu harus diimbangi sama tanggung jawab lain. Tugas sekolah, bantu-bantu di rumah, dan tentu aja ada batas waktu penggunaan, harian atau mungkin mingguan. Wah, dengerin poin-poinnya aja udah kebayang ya. Kontrak ini tuh bukan sekedar daftar jangan, tapi lebih kayak panduan jadi warga digital yang tanggung jawab. Bikin anak mikir soal dampak tindakannya di dunia maya. Iya, dan penting juga diingat ya, kontrak ini jangan dianggap kayak batu, nggak statis. Perlu direview lagi seiring anak tambah gede, tambah mateng. Bisa diupdate gitu ya? Harus. Selain kontrak spesifik tadi, aturan rumah yang umum juga bantu. Kayak ya udah nggak ada gawai di meja makan buat siapapun. Atau ada jam malam buat semua alat elektronik di rumah. Itu kan memperkuat konsistensi.
Nah, pertanyaan berikutnya nih, gimana kalau aturan dilanggar? Pastikan kejadian, apa kata buku ini soal konsekuensi? Prinsipnya gini, konsekuensinya harus logis dan nyambung langsung sama pelanggarannya. Bukan hukuman yang asal aja atau karena kita lagi emosi. Contohnya gimana tuh konsekuensi logis? Contoh di buku itu gini, kalau anak ngelanggar aturan jam malam ponsel, terus ketahuan dia pakai diam-diam tengah malam, konsekuensi logisnya ya dia kehilangan hak pakai ponsel itu buat sementara waktu, misal sehari atau 2 hari. Tujuannya biar dia belajar, oh kalau aku gini akibatnya gini. Ada hubungan sebab akibat dari tindakannya sendiri. Masuk akal. Jadi bukan dihukum yang nggak nyambung ya? Oke. Nah, sekarang kita geser dikit ya ke kekhawatiran spesifik yang sering banget nih bikin orang tua pusing soal teknologi. Media sosial tuh sering banget jadi sorotan utama. Ada riset apa aja sih yang dikutip buku ini soal dampaknya? Ada beberapa temuan penting yang di-highlight. Salah satunya, dan ini mungkin agak bikin kaget ya, bahwa kebiasaan sering ngecek media sosial itu ternyata bukan cuma soal buang-buang waktu. Terus soal apa dong? Riset nunjukin ini bisa secara fisik mengubah bagian otak remaja, bagian yang terkait sama pemrosesan penghargaan sosial, hukuman, rasa takut, itu namanya amigdala, terus juga ngaruh ke area otak yang penting buat menilai sesuatu dan nalar, namanya korteks prefrontal dorsolateral. Serius? Sampai ngubah otak gitu? Iya, itu yang ditunjukin beberapa studi. Jadi ini bukan lagi sekedar kebiasaan, tapi udah nyentuh level neurologis gitu. Wow. Itu temuan yang lumayan serius ya. Berarti dampak medsos bisa lebih dalam dari yang kita kira dong. Bisa jadi. Ada riset lain juga yang dikutip, yang ngaitin tingkat penggunaan medsos yang tinggi sama peningkatan risiko depresi pada remaja. Depresi? Iya, dan menariknya ada semacam jendela sensitivitas yang beda antara cewek dan cowok. Resiko lebih tinggi itu muncul pada cewek usia sekitar 11-13 tahun, sementara pada cowok itu di usia 14-15 tahun. Kenapa beda gitu ya? Mungkin berkaitan sama fase perkembangan otak yang beda, terus juga tekanan sosial yang dirasain di usia-usia itu juga mungkin beda antara cewek dan cowok. Selain itu, buku ini juga nyinggung gimana medsos itu bisa bikin tekanan buat tampil sempurna jadi makin parah. Ah iya, perbandingan sosial itu ya. Betul. Kita kan terus-terusan ngebandingin dapur kita sama etalasenya orang lain. Hidup kita yang biasa aja dibandingin sama highlight reel mereka. Ya jadinya bikin standar yang gak realistis bisa bikin minder juga. Iya banget. Perbandingan sosial non-stop itu emang kerasa banget sih dampaknya. Oke, selain isu mental, sosial, ada satu topik lagi nih yang sensitif banget tapi katanya penting dibahas. Paparan pornografi. Gimana sebaiknya orang tua ngedeketin topik ini? Nah, ini penting banget, pendekatan yang disaranin itu terbuka tapi disesuaiin sama usia anak. Maksudnya gimana tuh disesuaikan usia? Kalau buat anak yang lebih kecil, definisinya dibikin simpel aja. Bilang aja itu gambar atau video orang yang pakai bajunya dikit atau nggak pakai baju, yang fokus ke bagian tubuh pribadi. Terus penting buat jelasin kalau materi ini tuh emang sengaja dibikin biar menarik perhatian, biar bikin nagih. Nggak apa-apa kalau tubuhnya bereaksi aneh, tapi ingatin, kalau ngelihat itu terus-terusan bisa ganggu cara dia belajar soal tubuh dan hubungan yang sehat nantinya. Terus, strateginya gimana kalau anak nggak sengaja lihat? Strategi praktis buat anak kecil. Palingin muka, lari kalau bisa, terus kasih tahu orang dewasa yang kamu percaya. Simple gitu aja. Oke, kalau buat anak yang lebih gede atau remaja? Nah, kalau udah lebih gede, strateginya bisa tutup mata dulu, sadari itu apa, oh ini pornografi, langsung tutup aplikasinya atau browsernya, terus cepet cerita ke orang dewasa yang dipercaya. Cerita itu kuncinya ya? Gimana industri pornografi itu sering banget nyambung sama kekerasan, eksploitasi, dan yang paling penting, gimana pornografi itu ngasih gambaran yang salah banget soal seksualitas, soal tubuh manusia, soal hubungan intim yang sehat dan saling menghargai itu kayak gimana. Keterbukaan kita ini, kata penulisnya, justru jadi bentuk perlindungan buat mereka. Keterbukaan sebagai proteksi ya? Terus, ada peringatan penting juga kan soal red flag? Iya, ini sangat penting. Kalau sampai ada orang dewasa atau remaja lain yang lebih tua sengaja nunjukin materi pornografi ke anak Anda, itu harus dianggap sebagai tanda bahaya serius. Kenapa serius? Karena itu bisa jadi indikasi grooming. Tahu kan grooming?
Upaya manipulasi yang dilakuin pelaku buat bangun kedekatan, kepercayaan sama anak, tujuannya buat eksploitasi atau pelecehan nantinya. Kalau ada kejadian kayak gitu, harus segera dilaporin dan ditangani. Oh ya, buku ini juga ngasih tips praktis kalau anak terlanjur lihat sesuatu yang ganggu pikirannya terus, ajari teknik distraksi, alihin fokusnya ke hal lain yang dia suka. Pembicaraan yang sulit, tapi ya memang harus ya. Satu lagi nih pertanyaan yang juga sering muncul. Ini soal kita nih orang tuanya. Kebiasaan kita ngecek HP atau balas email pas lagi sama anak, itu ngerusak hubungan atau kelekatan attachment nggak sih? Buku ini nyinggung ini kan? Iya, ini pertanyaan bagus. Jawabannya sih cukup melegakan tapi juga berimbang. Buku ini bilang distraksi sesekali kayak gitu tuh nggak otomatis ngerusak lekatan. Oh iya, syukurlah. Tapi ada tapinya. Kualitas interaksi kita secara keseluruhan itu jauh lebih penting daripada kuantitas waktu yang 100% bebas gangguan. Ya gimana, hidup kan emang banyak distraksi ya. Nah, disinilah prinsip repair atau perbaikan, salah satu dari 5 prinsip inti itu jadi penting banget. Prinsip repair ya? Gimana tuh maksudnya? Maksudnya, kalau kita ngerasa koneksi sama anak keganggu karena distraksi kita tadi, kita selalu bisa kok memperbaikinya. Caranya, ya kembali fokus ke anak, terhubung lagi sama dia. Tentu aja, ini bukan berarti kita boleh terus-terusan terdistraksi ya. Keseimbangan tetap kuncinya. Dan ini balik lagi ke prinsip reflection, kita refleksi soal kebiasaan kita sendiri, sama prinsip rules, bikin aturan juga buat diri sendiri. Jadi intinya sadar diri, terus kalau hilaf ya cepat-cepat perbaiki gitu ya. Oke, nah ini bawa kita ke pertanyaan gede berikutnya. Kapan sih sebetulnya waktu yang pas buat ngasih anak ponsel pertama? Atau ngebolehin dia punya akun medsos? Ada usia keramat gitu nggak? Nah, buku ini nyaranin kita jangan terpaku sama usia tertentu. Lebih baik fokus ke kesiapan anak. Tapi khusus buat media sosial, sarannya lumayan tegas. Tunda selama mungkin. Tunda selama mungkin. Kenapa? Yang mengingat riset soal perkembangan otak remaja tadi, terutama bagian korteks prefrontal yang ngatur soal penilaian, kontrol impuls, itu kan baru matang banget nanti di usia 20-an. Jadi nunggu setidaknya sampai usia 13 tahun atau kalau bisa lebih lama lagi, itu sangat dianjurkan. Oke, jadi tunda medsos sebisa mungkin, fokusnya ke kesiapan, bukan angka di kalender. Terus gimana kita nilai kesiapan itu? Buku ini ngasih 2 pertanyaan kunci ya buat kita renungkan. Betul. 2 pertanyaan ini buat kita orang tuanya. Pertama, kesiapan orang tua. Tanya ke diri sendiri, apakah Anda saat ini punya kapasitas, punya waktu, energi, kesabaran buat secara aktif ngebimbing, dampingin, dan mantau anak yang baru mau masuk dunia ponsel atau medsos ini. Karena tugas ini butuh investasi waktu dan emosi yang nggak sedikit loh. Kalau Anda lagi ngerasa kewalahan sama urusan lain, nggak apa-apa kok buat nunda dulu. Pertanyaan pertama buat kita. Oke. Yang kedua? Pertanyaan kedua baru soal kesiapan anak. Tanya lagi, apakah anak kita ini udah nunjukin keterampilan dasar yang dibutuhin? Misalnya, dia udah bisa mikir konsekuensi tindakannya belum? Udah bisa komunikasiin kalau ada masalah nggak? Udah bisa ngatur waktu dan tanggung jawab dasar belum? Dr. Pressman malah nyaranin, kita minta anak buat presentasi gitu. Sampaikan argumen kenapa dia ngerasa udah siap. Ini kan ngelatih dia mikir kritis juga. Wah, ide bagus tuh minta anak presentasi. Dan yang paling penting nih, izin yang kita kasih itu bukan tiket sekali jalan. Kalau ternyata di tengah jalan dia belum nunjukin kesiapan kayak yang diharapkan, ya hak istimewa itu harus bisa dievaluasi lagi, dibatasi, atau bahkan dicabut sementara kalau perlu. 2 pertanyaan reflektif yang bagus banget itu. Kayaknya kita udah bahas lumayan banyak ya inti dari bab 16 buku ini. Kalau kita coba tarik benang merahnya nih, apa aja sih poin-poin paling penting yang bisa kita bawa pulang dari penelaan kita kali ini? Oke, coba kita rangkum ya. Ada beberapa hal utama nih. Pertama, kesadaran kita sebagai orang tua itu adalah model utama buat anak dalam paket teknologi. Perilaku kita ngomong lebih keras daripada nasihat kita. Itu yang pertama, modelingnya. Kedua, pentingnya bikin aturan dan batasan atau rules yang jelas konsisten. Idealnya didiskusiin bareng, mungkin lewat semacam kontrak pemahaman tadi. Ketiga, kita perlu paham potensi resiko nyata di balik layar. Mulai dari dampak ke otak, kesehatan mental, sampai paparan konten bahaya kayak pornografi, dan pentingnya ngobrol terbuka soal ini. Oke, aturan dan sadar risiko. Lanjut. Keempat,
Fokus ke kesiapan kita sebagai orang tua dan kesiapan anak. Itu yang jadi patokan kapan waktu yang tepat buat ngasih gawai atau izin medsos, bukan cuma ikut-ikutan temennya udah pada punya. Dan kelima, selalu ingat kekuatan repair, kemampuan buat memperbaiki hubungan kalau ada konflik atau kita bikin kesalahan di perjalanan digital ini. Selalu ada kesempatan buat memperbaiki. Dan semua ini sebenarnya nyambung lagi ya ke 5 prinsip inti pengasuhan yang dibahas di buku ini. Persis, nyambung banget. Kita lihat prinsip rules jelas di batasan dan kontrak. Prinsip relationship ada di komunikasi terbuka, bikin pemahaman bareng. Prinsip regulation kita perluin pas kita ngelola emosi, baik emosi kita sendiri pas ngegakin aturan, maupun bantu anak ngatur emosinya, plus pas kita nyontoin penggunaan gawai yang sehat. Prinsip reflection bantu kita nilai kesiapan, ngevaluasi kebiasaan kita. Dan repair jadi jaring pengaman kalau ada masalah. Kelima R ini kerja bareng buat bangun R ke-6 yang penting banget di era ini. Resilience, ketangguhan anak pas ngehadapin dunia digital. Wah, pembahasan yang mencerahkan banget. Oke, sebagai penutup nih, mungkin sebuah pertanyaan buat Anda renungkan secara pribadi di rumah setelah dengerin ini. Gimana sih hubungan Anda sendiri dengan layar? Dengan ponsel, laptop, media sosial Anda saat ini? Coba deh dipikirin, ada nggak satu aja kebiasaan kecil terkait cara Anda pakai gawai yang mungkin bisa Anda ubah atau perbaiki minggu ini? Sebagai langkah nyata buat nyontohin apa yang Anda harapkan dari anak-anak Anda. Kadang perubahan kecil itu bisa jadi awal yang besar loh.